Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian tetap sehat ya. Kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita kembali, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi ajar kita memahami pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah dan menghafalkan Quran Surah Al-Fatihah. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Semoga dengan doa kita pagi hari ini sebelum belajar akan dimudahkan oleh Allah untuk menerima pembelajaran kita dan dijadikan sebagai amal ibadah. Kompetensi dasar kita hari ini 1.2 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2.2 menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Fatihah. 3.2 memahami pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah. 4.2 menghafalkan Quran Surah Al-Fatihah dengan benar dan jelas. Adapun indikator pencapaian kompetensi, siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Siswa dapat menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Fatihah. Siswa mampu memahami pesan-pesan Quran Surah Al-Fatihah. Terakhir, siswa mampu menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah, kalian peserta didik diharapkan mampu membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil dan menunjukkan sikap kasih sayang dan contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dengan keluarga, dan cara bagaimana kita menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menghafalkan Quran Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Quran Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Quran Surah Al-Fatihah. Ini adalah bacaan Latinnya. Kalian bisa membacanya ya anak-anak. Jika ada anak-anak ibu yang masih membacanya kurang lancar, maka bisa minta dampingi dengan orang tuanya ya. Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang selalu dibaca dalam salat. Membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah menjadi rukun salat. Salah satunya menjadi rukun salat ya, yang artinya jika tidak dibaca maka salatnya tidak sah. Nah, itu arti dari As-Sab'ul Masani tadi ya. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membuka Al-Quran
atau kita membuka kitab suci Al-Quran, maka yang pertama kita jumpai adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Ingat ya, pembuka, bukan pembukaan. Kalau pembukaan itu biasanya orang ibu-ibu yang mau melahirkan. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembuka. Disebut pula Ummul Quran, yang berarti induknya Al-Quran. Nah, Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Pesan-pesan Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Fatihah itu menerangkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam pesan Quran surah Al-Fatihah ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama ya. Yang kedua, pesannya taat hanya kepada Allah. Meminta manusia, meminta makhluk Allah itu untuk taat dan patuh hanya kepada Allah saja. Yang ketiga, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hambanya, sebagai makhluk ciptaannya, diwajibkan untuk memohon dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut contoh kasih sayang Allah. Nah, bumi dan isinya adalah bukti kasih sayang Allah. Percayakah kalian kalau bumi beserta isinya adalah bukti kasih sayang Allah? Ya, kalian harus percaya itu ya, karena tidak ada yang bisa membuat bumi dan membuat hewan, membuat tumbuhan hanya kecuali Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang contoh kasih sayang dalam keluarga. Contohnya, kita menyayangi dalam keluarga. Jadi, dalam keluarga kita harus saling menyayangi, saling menghargai, saling berbagi, dan saling menghormati. Kita juga harus menyayangi saudara kita. Nah, itu di dalam keluarga. Contoh kasih sayang dengan sesama. Jadi bukan hanya dalam keluarga ya, kita harus saling menyayangi, tetapi juga di dalam membantu teman. Misal temannya sedang terjatuh atau sakit, maka kita harus menolongnya dan membantunya. Bukan berarti kita harus mengejeknya ya anak-anak. Sekarang contoh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita tadi Allah sudah sayang dengan kita, maka sudah sepatutnya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mentaati Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antaranya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ayo kita belajar sholat nanti ya. Kalian bisa belajar dengan ibu guru, dengan orang tua, dengan guru mengaji, dengan siapa saja. Sholat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, maka dari itu dirikanlah sholat sedini mungkin. Memohon pun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kalian memohon dan meminta kepada yang lain. Berdoalah setiap saat. Jadi, jangan pernah kalian berpikir jika doa kalian tidak pernah dijawab, atau jangan pernah kalian berpikir, aku tak perlu berdoa, aku sudah memiliki segalanya. Tetapi berdoalah setiap saat. Berdoa dengan khusyuk. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi, jangan pernah segan-segan kalian untuk berdoa. Malah sebaliknya, orang yang tidak mau berdoa, maka Allah mengatakannya bahwa orang itu adalah orang yang sombong. Maukah kalian dibilangkan orang sombong? Tidak kan? Karena sombong itu kawannya syaitan. Nauzubillahi min zalik. Jadi, mulai sekarang cobalah untuk berdoa dengan
khusyuk, dengan ikhlas, dengan hati yang tulus. Memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Ibu bilang tadi, jika kita tertimpa musibah, dalam masalah, dalam kebahagiaan, dalam sukacita, ataupun dalam kesedihan, maka memohonlah hanya kepada Allah agar diberikan ketenangan, kesenangan. Nah, sebelum berakhir pembelajaran kita, Ibu seperti biasa memberikan tugas. Tugasnya cuma satu, buatlah video saat kalian menghafalkan Quran surah Al-Fatihah dan kirimkan video tersebut ke link yang akan Ibu bagikan nanti. Akan ada Ibu sampaikan nanti ya, tetapi buatlah dahulu video kalian saat menghafalkan, simpan di galeri HP kalian. Pembelajaran untuk bab ini selesai, maka Ibu harapkan kalian terus belajar untuk mengikuti evaluasi. Sebelum kita tutup bersama pembelajaran kita hari ini, kita terbiasa sudah berdoa setelah belajar. Ingat, seperti yang Ibu bilang tadi, segala apapun yang kita lakukan, maka kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa pula. Oleh karena itu, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat ya.